يسير أمري وتتم لساني قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita sedikit buat tawassul bil haq, buat tawassul bil syar'i. Dan alhamdulillah ini konsisten. Belum ngantuk-ngantuk, tidak tahu, dan tidak mudah dari keluarga dari apa itu Pak dari Bandung Pak. Nah, perlu saya sampaikan insya Allah nanti hari Sabtu, hari Jumat tergantung sidang isbat di musola Baitul Sholihin kita adakan sholat Idul Fitri. Nah, saya berharap kita sama-sama juga melakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi membacakan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dada? Wa wada'na anka wizrak. Dan Allah telah menukar beban. Ayat ini kalau kita paham, kan seringkali itu susah. Boleh kok susah, saya boleh susah. Kalau dari ayat ini, supaya kita pikirannya enggak susah, lapangkan dulu dada. Istighfar dulu di dalam ucapan kita, astagfirullahaladzim. Terus kemudian alhamdulillah saya diberi kesehatan. Baru kita ngomong solusi. Nah, seringkali kita hanya bicara aduh susah. Tapi lupa bahwa semua ini yang terjadi ini atas kehendak Allah. Yang kedua, alhamdulillah nanti kita menjelang beberapa sehari 2 hari kita akan selesai puasa Ramadan. Kita telah dilatih oleh Allah. Ini diklatnya oleh Allah, pendidikan latihan selanjutnya. Yang jadi masalah untuk lebaran kalau si jamaah orang jadi masalah. Jadi dalam teori kejiwaan ilmu psikologi positif ada namanya teori habitual teori kebiasaan. Jadi pikiran nasib itu tergantung pikiran. Falhamaha wujukroha wa taqwa. Allah mengilhamkan kita kefasikan atau ketakwaan. Kita ini sendiri bebas. Mau masuk surga atau neraka pilih. Jadi di umur kita ini sudah sore, nggak ada pilihan lain kecuali kita pilih ketakwaan. Karena tujuannya kita melaksanakan puasa Ramadan adalah takut jadi orang. Kita ikuti perkembangan keluarga. Goal settingnya tujuan kita hidup itu ada 3. Ya, kita lihat semua egois, semua nggak ada kalau namanya perang, menang dari aku, kalah dari harap. Foto normal, atau lihat ini. Maka enak ini. Kalau orang karakternya mau menang sendiri, mau enak sendiri, itu dalam ilmu kejiwaan namanya pleasure life. Ada urusan. Dan dia punya penyakit namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ada penyimpangan. Narsis, kita ini narsis, ingin dipuji, tapi tidak sampai kepada penyimpangan jiwa. Jadi yang bahaya itu kalau punya penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder, penyakit yang ingin dipuji
kita ini bermakna bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi lingkungan. Dalam ilmu jiwa dikatakan meaningful life, hidup yang bermakna. Dan kemudian tujuan yang supaya kita, kalau kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah tujuan kita. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Happy in the world and in the after, bahagia. Oleh karena itu, puasa kita ini sebagai bentuk tidak hanya puasa syariat untuk melawan hawa nafsu, tapi kita puasa hakikat, puasa membersihkan kotoran kita. Dalam ilmu tasawuf, proses membersihkan hati dari hal-hal yang kotor itu ada yang disebut tahon. Tahon itu membersihkan hati. Nah, ini sudah kita terakhir ya, otonomi semua digosok-gosok. Apa? Perasaan egoisme. Kita hilangkan rasa iri, dengki, egois, sombong, serakah. Dan yang ketiga, kita harus bisa sabar, jangan mudah tersinggung. Dan kita isi, namanya dalam proses, kalau kita ikut thariqah itu namanya tahan, mengisi dengan sabar, dengan syukur, dan enggak paling pentingnya adalah dengan ikhlas. Jadi kita semua pengurus mushola minta keikhlasan karena Allah. Dia jo gremeng rono ini kayak salah itu. Nah, lulus enggak kita ikhlas, orang main itu pekerjaan. Itulah yang dimaksud puasa hakikat. Nah, karena itu saya mungkin suka ya, jadi itu diminta untuk memberikan sedikit kultum. Nah, iso jargon, iso ngajar, iso lakon. Itu saja.